Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak. Aku juga syukur-syukur. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran Zoom pada sore hari ini, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Yuk, semua berdoa dengan tertib. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Ya, kita merujuk dulu surat apa ya? Al-Mustafifin nih. Bentar. Erku. Kemarin kita sudah merujuk surat di belakang ya. 3 surat kemarin. An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kita urutkan ya dari belakang. Yuk, sekarang kita baca surat Al-Lahab, kemudian An-Nasr dan Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Al-Hatab. Dia belum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun diakhiri Allahumma Quran. Oh, untuk yang pertama kita akan belajar tema ya. Tema 8. Silakan disiapkan buku tema 8-nya. surah. Apa sih tema pada tema 8 itu?
lingkungan sahabat kita. Nah, lingkungan sahabat kita. Sekarang anak-anak bisa dibuka halaman 3. Ustazah minta sebelum kita mulai kita baca dulu tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Nanti yang Ustazah panggil namanya silakan baca satu paragraf saja ya. Satu paragraf. Paragraf itu yang bagaimana? Yang apa? Kalimat pertamanya menjorok ke dalam ya. Yuk, sudah ketemu teksnya? Judulnya air dan manfaatnya. Halaman 3 sudah ketemu? Terus. Paragraf pertama silakan dibaca Mas Ahdan. Yuk. Paragraf pertama ini. Yo, paragraf yang mana? Sudah ketemu kan teksnya? Silakan dibaca. Paragraf pertama, Mas Ahdan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Oke, yang kedua silakan Mbak Almira. Bagi manusia, manfaat air sangat banyak. Air dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi, misalnya untuk memasak dan air minum. Air juga dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci. Lanjut. Siapa tadi yang urusan duluan ya? Zaki. Wow, Zaki sangatlah Aira. rajin. Wow. Yo, Aira. Aira ada. Yang kencang Mbak suaranya. Terus. Mbak Aira. Aira udah baca belum ya? Udah. Oh. Kok nggak kedengar ya? Udah selesai Mbak Aira? Udah. Oke, cantik. Terima kasih. Lanjut. Ustazah lihat dulu absennya. Mas Agni. Yo Mas Agni, paragraf ketiga. Mas Agni ada enggak? Ya, yuk baca paragraf ketiga. Ini udah baca belum? Siapa, Us? Ini no respon. Yo, Mas Raihan aja, Mas Raihan. Raihan ada 2 ya? Raihan Al-Farabi yo. Yo, untuk Mbak Kori, Mbak Raihan. Mas Raihan Tori, silakan kameranya dinyalakan. Ustazah tak lihat wajahnya yang cantik dan ganteng. Yuk, Mas Raihan Al-Farabi, silakan baca paragraf ketiga. Jangan amat, Us. Ketiga karena yang ketiga tadi belum. Air bermanfaat bagi tumbuhan. Jika tidak disiram, tumbuhan akan layu dan akhirnya mati. Menyiram tanaman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Air juga merupakan minuman bagi tumbuhan. Ya, oke. Lanjut. Algis. Kita tarik gantian. Mana, Us? Paragraf keempat, ayo disimak dong. Masa temannya baca nggak disimak? Ya, Us.
Baru buka dari tadi. Ya, tadi. Sabar. Mari. Itu penting air bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga air di permukaan bumi agar senantiasa terjaga kebersihannya. Kita harus menjaga perilaku kita sehari-hari agar tidak merusak lingkungan, terutama lingkungan sumber air. Nah, Algis kan kurang fokus kan? Algis nanti habis ini banyak ya. Orang disuruh baca paragraf 4. Ustazah bacakan aja. Paragraf 4. Air hujan juga bermanfaat bagi hewan seperti hanya air juga. Hewan juga memerlukan air minum. Jika tidak minum, hewan akan lemas dan akhirnya bisa mati. Air juga menjadi tempat hidup beberapa jenis hewan. Kemudian, ini tadi paragraf 5 sudah dibaca Mas Agis ya, Ustazah ulangi. Begitu penting air bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga air di permukaan bumi agar tidak merusak lingkungan, terutama lingkungan sumber air. Jadi, kalau kita nggak boleh merusak lingkungan, berarti kita boleh nggak membuang sampah di air, di sungai? Nggak boleh. Boleh. Kalau di kampung saya terserah, Us. Ya gimana? Kalau nggak ada yang menyerap air, kalau air hujan terus mau masuk ke tanah, tapi ada sampahnya, banjir dong. Berarti kampungnya Mas Algis suka banjir ya? Ya, paling sering. Keempat, apalagi kalau hujannya yang kemarin, Us, nyeremin. Ya, pokoknya kita berdoa semoga selalu dilindungi oleh Allah. Oke. Selanjutnya materi akan disampaikan sama Ustazah Diah ya. Ya, Nyimak dari belakang. Yo, nanti nggak ada yang bercanda. Semuanya harus perhatikan. Oke? Jadi ya sudah bisa nyambung. Ya udah. Sudah sakit, sudah. Oke. Assalamualaikum Mustia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah sampai di mana sama Ustazah Nisrina? Halaman 4. Oke, tadi sudah fungsi air ya. Bisa dilihat fungsi air sudah Ustazah share itu. Itu kesimpulannya sebagian besar seperti itu. Ya. Ayo silakan dibaca dulu layarnya masing-masing. Coba layarnya masing-masing silakan dibaca dulu. Untuk air tadi sudah dibaca tentang fungsi. Kok pada naik loh? Nah, fungsi air ya. Jangan ini tadi sudah dibaca tentang air dan manfaatnya. Nah, air itu saya ingin ke kamar mandi boleh nggak, Us? Iya, boleh. Air itu punya banyak manfaat. Salah satunya, ya silakan Mas. Salah satunya itu untuk apa? Untuk minum, Oke, gitu ya anak-anak ya. Tadi sudah itu tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Nisrina, dibaca bareng-bareng kok tadi. Ustazah ingin memberi kesimpulannya jadi air itu fungsinya untuk apa? Jadi yang pertama alat perlindungan senjata. Bentar, Ustazah minta tolong ya. Semuanya di dulu. Nah. Oke, baik anak-anak, gitu ya.
Jadi fungsi air yang pertama itu untuk manusia. Manusia itu untuk apa saja? Untuk manusia itu satu untuk keperluan rumah tangga seperti untuk MCK, mandi, cuci, terus untuk air minum juga bisa, untuk bahan utama kegiatan industri itu juga bisa, dan sarana rekreasi juga bisa. Nah, ini untuk fungsi-fungsi air bisa ditulis di buku tulis ya anak-anak ya. Selama usaha menerangkan, anak-anak menulis di buku tulis dulu. Yuk silakan. Sambil usaha menerangkan, ini kesimpulan dari yang anak-anak baca tadi. Ya gitu anak-anak ya. Jadi fungsi air bagi manusia itu yang utamanya itu adalah untuk keperluan rumah tangga. Keperluan rumah tangga itu bisa anak-anak rasakan ketika di rumah itu sangat butuh air, terutama untuk mandi. Kalau mandi tanpa air kan rasanya tidak enak gitu ya. Makanya air itu keperluan untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Dan untuk pertanian dan peternakan itu juga bisa, untuk peririgasi, transportasi juga bisa. Transportasi seperti ketika kita transportasi di air kayak gitu. Itu ya anak-anak ya. Kemudian fungsi air untuk hewan itu untuk minum, untuk produksi susu, karena ketika produksi susu tanpa air itu tidak akan menghasilkan susu. Jadi hewan itu juga perlu minum untuk produksi susu sendiri. Untuk tempat hidup. Untuk tempat hidup, karena banyak hewan yang tumbuhnya di air. Contohnya ikan. Ikan itu tidak bisa hidup di luar air. Jadi harus membutuhkan air. Untuk membersihkan tubuh juga. Jadi ada beberapa hewan yang membutuhkan air untuk membersihkan dirinya sendiri gitu. Kemudian untuk alat perlindungan senjata dan senjata untuk bersembunyi juga. Di dalam air juga bisa untuk bersembunyi gitu ya. Dan fungsi untuk bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan itu sebagai tempat hidup. Seperti enceng gondok, terus kemudian tanaman-tanaman air itu mereka hidupnya di air. Kemudian sebagai pelarut zat hara. Tata pulang enggak? Transportasi zat hara. Tata pulang enggak? Ecang pulang loh. Minta tolong Mas Nizam di mute dulu ya. Newton. Yuk di mute dulu saya. Yuk di mute dulu Mas yuk. Oke, itu ya anak-anak ya. Untuk fungsi air bagi tumbuhan itu yang utama adalah untuk membantu fotosintesis. Itu adalah bahan dasar dari fotosintesis. Dari fotosintesis itu nanti menghasilkan zat hara. Zat hara itu bisa larut dengan bantuan air. Jadi seperti itu ya. Jadi air itu memang air itu mempunyai fungsi utama untuk tumbuhan air ataupun untuk tumbuhan hewan ataupun manusia. Jadi memang air itu punya peran pokok, punya peran penting untuk kehidupan makhluk hidup. Gitu ya anak-anak ya. Kalau sudah selesai boleh acukan jarinya, Ustazah lanjutkan materi berikutnya. Sudah selesai menulis cukup angkat tangan di bagian chat. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya setelah air, nah air itu juga mengalami ada yang namanya siklus air atau daur air. Kemarin anak-anak sudah mempelajari gambar tentang siklus air ya. Jadi siklus air itu sendiri
mempunyai beberapa tahap. Jadi perlu anak-anak ketahui ya, jadi air itu tidak berhenti mengendap, tidak. Tapi air itu terus berjalan gitu. Nah, kemarin sudah dibaca, nanti Ustadzah hanya ingin mengulang sebentar. Sudah selesai mencatatnya? Sudah. Nah, oke, sip. Yuk, selama pembelajaran videonya dinyalakan ya anak-anak ya. Tapi masih di mute ya, Us? Ya, tapi tetap di mute, tetapi dinyalakan videonya. Itu ya. Sudah oke, Ustadzah ganti apa? Sudah ganti ya. Ya. Yuk. Oke. Silakan dilihat. Ya, nanti yang belum selesai Ustadzah lanjutkan setelah ini, oke? Karena sudah terlanjur Ustadzah itu. Gitu ya anak-anak ya. Gitu yuk, perhatikan ini ya, perhatikan. Ini adalah salah satu siklus air. Jadi, air itu bukan mengendap berhenti gitu ya. Air itu bukan berhenti mengendap, tidak. Jadi, air itu terus bergerak. Air itu awalnya dari mana? Ini, perhatikan. Air itu awalnya dari titik-titik dulu. Dari hujan. Hujan itu turun ke bumi gitu ya. Hujan itu turun ke bumi. Nah, turun ke bumi itu melalui sungai, air tanah kembali ke air laut. Nah, bermuara di air laut. Air laut itu mengalami penguapan. Itu ya, itu menguap. Itu ya anak-anak ya. Itu menguap di awan. Gitu. Menguap terbentuklah titik-titik awan. Nah, di sini. Nah, uapan itu membentuk awan, gitu ya anak-anak ya. Nah, lama-lama ketika air lama-lama terjadi penguapan terus, nah awan itu terlalu berat, kemudian semakin berat, lama-lama awan menjadi menghitam. Nah, menghitam itu ketika sudah tidak istilahnya itu sudah tidak kuat lagi. Nah, itu terjadilah titik-titik itu turun lagi menjadi hujan, turun ke bumi.
Nah, itu kembali terus seperti itu, mengulang terus seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu siklusnya air seperti itu. Dari awan, nanti kembali ke awan lagi. Gitu ya. Gitu ya, perhatikan gambarnya. Ini gambarnya tidak jauh beda sama yang di paket. Jadi pertama itu hujan. Hujan itu turun, membasahi bumi, terserap oleh air tanah, ada yang terserap air tanah, ada yang langsung ke air laut. Nah, di air laut itu terjadi kena sinar matahari, akhirnya dia menguap. Airnya menguap ke atas. Menguap ke atas itu berkumpul jadi awan. Jadi titik-titik air yang uapan itu, uapan dari air laut itu menguap jadi awan. Nah, awan itu lama-lama terbentuk awan-awan besar, lah berkumpul dengan awan yang lainnya, berubah warna karena sudah terlalu berat awan titik-titik uapnya itu sudah berkumpul banyak. Kemudian karena sudah tidak keberatan istilahnya ya, keberatan lah itu turunlah titik-titik itu turunlah menjadi air hujan. Jadi seperti itu ya. Sampai bertanya dulu nggak anak-anak? Boleh bertanya lewat kalau bertanya Saya, boleh mengaktifkan mute-nya. Ya, boleh bertanya. Ya, silakan Mas Algis. Ya, silakan Mas Algis. Gimana terbentuknya hujan es? Hujan es. Hujan es. Ya, hujan es yang kayak es batu tapi turun kayak es batu tapi turun dari kayak hujan gitu loh. Hujan es. Oh, intinya adalah bagaimana terbentuknya hujan es. Ada yang sudah pernah mengalami hujan es? Pernah, Us. Ya. Pernah, Us. Gimana rasanya? Kayak ada batu kecil gitu loh, Us. Nah. Batu kecil. Nyaman, Us. Nyaman piye? Itu ya apa? Dipijeti alami ya kalau hujan es ya. Iya. Ada pertanyaan yang lain coba? Pertanyaan yang lain selain hujan es? Dalam. Izin ke kamar mandi ya, Us. Iya, Mbak Almira silahkan. Yuk, ada yang lain? Pertanyaan yang pertama itu dari hujan es Mas Algis. Yang kedua silahkan. Kalau ada yang lain. Yuk. Belum sadar menjawab. Saya pengen tanya, Us. Gimana? Angin badai itu terjadi karena apa? Sebentar. Ini siapa ya? Sebentar. Us, maaf, Us, tadi tahu-tahu keluar sendiri. Ya, ini ya sebut nama dulu. Us, apa bisa terjadinya angin topan? Ini Mas Akni ya? Mas Akni ya? Ini Can see me kita bicara flying tentang like air dulu ya, hujan dulu ya. Yellow energy only mati. Mas Algis, tolong mute dulu, mute kabeh. Mas Algis di mute dulu ya, oke. Kita kembali ke pertanyaan Mas Algis dulu tadi. Bagaimana terjadinya hujan es? Bagaimana? Siapa yang sudah tahu hujan es bagaimana terjadinya? Belum. Sudah. Kemarin di Jogja kayaknya. Sudah. Jadi intinya adalah ya, Us, di Jogja pernah
Nah, kemarin di Jogja itu ada hujan es. Jadi hujan es itu terjadi karena uapan uap air. Jadi sama ya, prosesnya hampir sama, cuma ketika uap air yang menguap itu melalui pendinginan di atmosfer. Jadi tidak langsung ke awan gitu ya. Jadi mereka mengendap dulu di titik beku di 0 derajat Celcius gitu ya anak-anak ya. Jadi makanya terjadi hujan batu itu karena apa? Karena uap air itu mereka itu lewat pendinginan di atmosfer pada lapisan 0 derajat Celcius begitu. Jadi makanya terbentuk butiran-butiran kristal es. Jadi itu sama, itu awalnya juga dari uap air, cuma prosesnya itu lebih panjang lagi gitu. Itu ya anak-anak ya. Itu Mas Algis? Ya. Itu Mas Algis? Apa? Ya. Itu tadi ya jawabannya. Oh iya. Ya. Sama itu ketambahan. Kalau yang hujan itu langsung berkumpul sama uap air yang lain di awan, tapi kalau hujan es itu mereka melewati bukan mereka ya. Uap air itu melewati atmosfer bumi. Titik beku dulu. Iya, itu 0 derajat Celcius gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Us. Ada yang bertanya lagi coba? Ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Kenapa bisa terjadinya angin ya Mas Angin ya? Kalau kenapa angin bisa terjadinya angin badai? Angin itu besok pembicaraan angin besok ya Mas Agung ya. Sekarang kita fokus ke air dulu. Nanti Ustazah sampaikan di pertemuan berikutnya. Ini siapa ya yang mainan Nggak tahu, Us. Dah. Gitu Mas Lakni ya. Kita fokus ke air dulu. Nggak tahu, Us. Bukan saya, Us. Us bedanya. Saya pengen hapus, saya nggak bisa. Bukan aku. Tahu nggak caranya, Us. Oke. Silakan di-mute semuanya, silakan. Guys, yuk. Sudah lanjutkan ya. Kalau siklus air sudah tidak ada yang bertanya, Ustazah lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya. Perhatikan materi berikutnya ya. Sebentar, Ustazah cari itunya dulu. Bentar ya, anak-anak ya. Us izin minum. Ya, boleh minum dulu sambil Ustazah cari materinya sebentar. Ustazah nyontek Google ya? Enggak Google, Ustazah sudah buat materi sebentar. Oh. Bentar Mas, tadi Ustazah sudah buat itu. Cari dulu dokumen. Bentar ya Mas ya. Don't feel alive, so Bentar. Sebelum saya cari, ada yang bertanya dulu. Ya, yuk. Sambil saya mencari materinya, yuk dibuka paketnya halaman 19, coba yuk. Silakan dibuka paket halaman 19. Halaman 19, Us. Ya, Pernah. Oke. Nah, sudah di-share Ustazah Nisrina ini, alhamdulillah. Kita anak-anak ya, kita belajar tentang keberagaman sosial di Indonesia. Jadi,
Di Indonesia itu banyak sekali keberagaman. Salah satunya itu tentang keberagaman bahasa, agama, mata pencarian, adat istiadat, dan keberagaman suku bangsa. Gitu. Oke, Mbak Dira? Siap. Ini kok ada yang nggak di-mute. Mbak Dira di-mute dulu, Nduk. Oke, sudah. Nah. Oke, baik. Sambil melihat di buku halaman 19 ya. Yo. Minta tolong dibacakan ya Mbak Dira. Dibaca halaman 19. Dibuka mute-nya dulu. Halaman 19 dibuka, Nduk. Dibaca dulu. Ya, silakan. Keragaman bahasa sama agama. Ya, Mbak Dira, dibuka mute-nya dulu. Dibaca. Ya, silakan. Ya, oke. Keragaman bahasa. Bangsa Indonesia beragam bahasa daerahnya. Misalnya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Minahasa, bahasa Banjar, dan bahasa Batak. Bahasa itu digunakan suku bangsa tertentu. Bahasa Jawa digunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku Sunda memakai bahasa Sunda, suku Madura memakai bahasa Madura. Bahasa Batak digunakan di daerah Sumatera Utara. Keragaman bangsa Indonesia beragam agama dan kepercayaannya. Ada pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tiap-tiap agama, ajaran dan tata cara beribadahnya berbeda-beda. Pemeluknya beribadah dengan cara masing-masing. Orang Islam beribadah sholat 5 waktu. Orang Kristen dan Katolik melaksanakan kebaktian. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Dira. Yuk. Ya, oke anak-anak, untuk keberagaman bahasa ya, keberagaman bahasa itu coba sekarang Ustazah tanya, sejauh mana anak-anak mengetahui bahasa di Indonesia ya? Kalau bahasa apa namanya? Apa kabar coba? Apa kabar itu bahasa Jawanya apa? Mbak siapa ya? Mbak Uli. Mbak Uli, ya, Mbak Uli, apa kabar bahasa Jawanya apa? Coba. Mute-nya dibuka dulu. Apa kabare? Apa kabare? Oke. Terus kalau bahasa Sundanya apa coba? Bahasa Sundanya, ayo. Bahasa Sundanya yang dari Sunda, Mas Nazif, yuk. Bahasa Sundanya apa kabar apa coba? Nazif, yuk. Taus. Hah? Taus. Apa? Bahasa Kumahadamang. Kumahadamang. Ya. Terus bahasa apa namanya? Bahasa ngapaknya? Bahasa ngapak tuh, bahasa ngapak enggak? Taus. Nah, apa bahasa ngapaknya? Bahasa ngapaknya apa kabar? Ayo. Sama kayak bahasa Jawa, Us. Bahasa Jawa kan sudah piye kabare. Tadi bahasa Sunda kumahadamang. Piye kabare, Cuk? Oh iya. Nah, terus kalau bahasa Sunda ada yang dari Sunda ini? Ada kan? Sunda Tegal. Pekalongan, ada yang dari Pekalongan enggak? Berbesar. Nah, itu mesti tahu. Terus ini anak-anak ya. Ustazah Nisnya minta tolong di slide berikutnya. Bahasa. Nah, ini keberagaman bahasa. Piye kabare bahasa Jawa? Bahasa Dayaknya apa itu?
narai kabar. Ya, itu contoh keberagaman bahasa. Se-Indonesia aja menanyakan kabar banyak caranya. Kalau di Jawa itu piye kabare? Piye kabare? Kalau di Dayak, suku Dayak itu narai kabar. Ya. Kalau di Bima itu bune haba. Itu ya anak-anak ya. Bima itu mana, Us? Mana? Bima itu mana, ayo? Sumatera, Kalimantan. Gitu. Piye kabare? Belum kabar enggak kakak tahu. Ya, Piye kabar, ayo. Cuk? Gimana? Piye kabare, Cuk? Dayak itu dari mana, Dayak? Dayak dari mana, Dayak? Mantan. Kalimantan, oke. Itu ya anak-anak ya. Jadi Dayak itu dari Kalimantan. Bima, suku Bima itu dari mana? Bune haba. Bima dari mana? Bima? Siapa yang tahu suku Bima dari mana? Maluku. Nusa Tenggara Barat. Itu Bima. NTT itu Bima gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Nusa Tenggara Barat. iya, Nusa Tenggara itu Bima. Keberagaman agama anak-anak, kita lanjut ke keberagaman agama. Itu di Indonesia ada berapa agama yang diakui? 6. 5 apa 6? 6. Ada satu agama? Islam. 5. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Terus 2 agama apa? Kristen. Kristen, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Terus Konghucu. agama apa? Buddha, Hindu. Hafal kok. Berapa? Agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Konghucu. Tuh, jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ini anak-anak ya. Seperti itu. Oke, gitu anak-anak. Selanjutnya Ustazah Nis, monggo. Berikutnya. Nah, selanjutnya adalah keberagaman budaya. Itu ada pakaian adat dan rumah adat contohnya. Rumah adat itu ada di daerah Bali, Papua, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat itu rumah adatnya berbeda. Bentuk rumah adatnya berbeda. Gitu ya anak-anak ya. Kalau di Jawa Tengah itu apa? Joglo. Kalau di Sumatera Barat itu gadang. Gitu ya anak-anak ya. Gitu. Nah, untuk pakaian adatnya juga beda, masing-masing daerah juga berbeda. Di Aceh itu seperti itu. Di Jateng yang biasanya anak-anak sudah familiar, itu seperti itu ya, beskapan biasanya. Pakaiannya kebaya. Terus di Bali seperti itu. Di Bali itu kayak ada di kepala ada itu apa namanya? Seperti mahkota gitu ya anak-anak ya. Kemudian untuk Jawa Timur biasanya yang laki-laki seperti cak-cak pedagang sate itu loh. Kebanyakan seperti itu. Itu mendekati ke Madura ya sebenarnya. Untuk Kalimantan seperti itu, untuk Papua seperti itu. Gitu anak-anak, itu adalah contoh-contoh keberagaman budaya di Indonesia. Itu seperti pakaian adat, kemudian rumah adat juga. Kemudian yang ketiga itu keberagaman suku. Keberagaman suku itu di Indonesia banyak sekali sukunya. Ini saya cuma mencontohkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
10 contoh suku di Indonesia. Ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Melayu. Yang kira-kira anak-anak masih asing itu mungkin apa? Yang masih asing suku apa kira-kira? Aku suku Asmat. Suku Asmat. Asmat itu dari mana? Ayo. Pakaiannya seperti itu. Berarti sukunya dari mana? Dari Aku suku Jawa. Maluku. Maluku mana? Papua. Suku Asmat. Menurutku yang asing itu suku Jawa. Yang asing suku Jawa. Lah, Zaki dari mana? Zaki kan di Jawa, masuk suku Jawa asing. Saya suku Jawa. Lah nggih, Mas Zaki kan tiang Jawi nggih. Nggih. Njelanje nih. Lah kok asing sama Jawa? Itu ya anak-anak ya. Sampai di sini. Satu lagi, Ding, satu lagi. Belum masuk di sini, belum masuk di slide. Itu beragaman mata pencaharian. Di Indonesia itu sebagian besar pencaharian apa? Nelayan. Petani. Ya. Nelayan itu untuk para pesisir pantai itu nelayan. Yang petani itu di Petani. petani, banyakkan petani dan nelayan itu mata pencarian yang terbesar di Indonesia itu seperti itu. Gitu ya. Pedagang juga bisa. Itu anak-anak sampai di sini ada yang dulu? Ada yang bertanya, anak-anak? Boleh dihidupkan mute-nya kalau mau bertanya. Mau tanya, Us. Ya, silakan. Selesai jam berapa, Us, nanti? Loh, kok selesai jam berapa? Ya jangan tanya selesai jam berapa. Ini Ustazah bertanya dulu. Siapa yang mau bertanya dulu? Silahkan. Boten sampun. Boten sampun? Nah, kalau sudah? Sampun, paham. Ya, oke. Kalau sudah? 4, 5, materi ya. Kan anak? MTK, Us. Ya, kita langsung MTK, yuk. Kita langsung MTK aja. 10 menit lagi selesai, tak, Us. Ya, oke, 10 menit lagi selesai, insya Allah. Jadi, yuk, matematika. Kita masuk ke volume 5, ya. Dilamain lagi, Us. Gimana? Gimana, Mas Agni? Enggak dilamain lagi, Us. Waktunya. Ya, nanti insya Allah nggak lama-lama. Yuk, lanjut. Lanjut anak-anak, silakan. Jenis-jenis limas itu dari bentuknya ya, dari bentuknya itu bentuk alasnya. Bentuk alas limas itu bisa menentukan jenis limasnya. Yang ini, perhatikan. Yang ini bentuknya itu segitiga, berarti namanya adalah limas segitiga beraturan, gitu ya. Kalau yang ini namanya limas segi empat beraturan. Kenapa limas segi empat? Karena dia berbentuk segi empat alasnya, gitu ya. Kemudian ini namanya limas segi lima. Kenapa limas segi lima? Karena alasnya berbentuk segi lima, gitu. Ya. Gitu ya anak-anak. Kalau yang ini namanya limas segi enam karena alasnya juga berbentuk segi enam. Tuh. Dibuka LKS-nya. Dibuka LKS-nya dulu yuk. Silakan dibuka LKS-nya anak-anak. Nah, LKS tentang rumus limas. Ya, rumus limas itu apa? Volume limas. Kita volume limas dulu. Halaman berapa?
1/3 kali luas alias kali tinggi. Oh, iya dah. Pilih Mas. Oh, halaman berapa? Ah, iya. Itu volume. Halaman berapa? Ngomong-ngomong udah balik jam belum? Oh, Ustazah. Yang Bu Rajin itu aku berisik banget ya. Mute dulu. Ustazah, di-unmute dulu, Us. Ustazah, di-unmute dulu, Us. Us, unmute. Us, di-unmute dulu, Oke, Ustazah lanjutkan ya. Tadi Ustaz. Ustazah lanjutkan anak-anak. Ya, nah ini bagian-bagian limas. Limas itu punya tinggi. Tingginya ini ya. Tinggi limas itu dari titik. Dari titik ini. Nah, ini titiknya ya. Titik ini anak-anak. Nah, titik ini ya. Ini titik sampai menyentuh ke sini. Jadi, kalau limas itu mencari titik mencari tingginya dari titik ujung, titik puncak di garis satu sampai menyentuh ke alasnya. Nah, alasnya itu ditarik ke samping, dia membentuk siku-siku. Itu yang ya. Nah, ini namanya alasnya. Alas limas itu ini loh, ini dia berbentuk segi empat. Ini namanya limas segi empat beraturan. Kemudian tingginya ini dari titik puncak ke alasnya, namanya tinggi limasnya. Gitu. Nah, volume limas itu apa? Volume limas itu sepertiga dari luas alasnya. Luas alasnya ini dikali tinggi limas. Nah, luas alasnya itu biasanya ini kan berbentuk persegi. Nah, nanti dicari dulu persegi luas alasnya itu luas perseginya berapa, baru dikalikan tinggi limasnya. Gitu. Contohnya, Ustazah yuk. Ustazah beri contoh ya. Ustazah beri contoh. Semisal ini tingginya itu ada 12 cm. Nyekal pulpen. Nah, yuk persiapan 12 cm anak-anak. Ini 12 cm ya. Ada yang coret-coret. Ya. Kemudian alas limasnya itu ini panjangnya itu 6 cm. Nah, silakan dihitung. T sama dengan 12. Hitung volumenya. Yuk, 12. Sini tingginya 12. Ini panjangnya 6. Itu buat ngitung apa, Us? Ada 1/3-nya itu dibuat apa? Dikaliin Panjang sama 6. udah Ketemu? P. 1/3-nya itu dibuat apa? 1/3. Oh, sepertiganya dibuat apa? Terus 1/3-nya buat apa? Buat apa, Us? 1/3-nya itu
bagikan. Jadi luas alasnya dicari dulu. Dicari luas alas persegi Terus berapa. dibagi 1 Ini kan tadi 6. Nah, luas persegi bagaimana? Yang atas dikali yang bawah dibagi, Us. Sama dengan sepertiga Ayo Nizam. kali luasnya kita jadi 6 kali 6 kali 6 kali Nizam kasih tahu siapa itu. Diajarin sama Nizam ya. Ayo. Yuk, dulu semuanya. Yuk, silakan. Sudah Dalam 1/3 itu yang atas dikali yang bawah dibagi. yang atas Lebar ya, sama tingginya berapa? jadi nanti Us? gini. Gimana, Mas? Lebar sama tingginya berapa? 1/3 dikali luas alasnya berapa? Nanti silakan anak-anak langsung juga bisa. Iya. Juga dibagi langsung juga bisa, yuk. Mau dibagi. Oh ya. Lebar sama tingginya berapa, Us? Luasnya tadi ini kan dicari dulu. Ini sisinya itu 6 panjangnya. Kalau yang sini sisinya itu 12. Yuk, cari dulu. Wah, apa itu? Udah ketemu. Oh, siapa yang coret-coret ini? Iya, Us. Rasakan, Us. Ustaz dan istrinya, minta tolong. Bentar ya. Oh, sing nyurak orang. Mbak Ira sudah? Anis sudah, Us. Anis, yuk, silakan disampaikan Mbak Anis, yuk. Yang lainnya tetap di-mute ya. Yuk, silakan Mbak Anis dibuka mute-nya dulu. Hasilnya 24, Us. Hasilnya 24. Iya. Oh, kok hasilnya 24 ya? Coba sih sebentar. 24. 20. 20 Mbak Anis. 24. Iya. Oke, 72 bagi 3. Oke, yuk. Perhatikan Ustazah. Volume limas itu, bagaimana volume limas tadi? Volume sama dengan 3 kali luas alas kali tinggi. Dikali luas alas Kali tinggi. Amalia Nur, ayo. Bentar. Jadi volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke. Luas alasnya tadi berapa? 1/3 dikali luas alasnya, luas alas persegi. Luas persegi bagaimana? Ini siapa yang coret-coret ya? Mohon maaf. Ya, Ustazah aja yang coret-coret yuk. 1/3 dikali luas alas berapa luas alas? Luas alasnya jadi persegi. Persegi. Lah, luas persegi kemarin bagaimana kalau salah satu sisinya 6? Luasnya persegi sama dengan 6 dikali 6. Sama dengan berapa? 30? Sama dengan 36. Nah, 36 dimasukkan ke sini. Ini 36. Gitu. Kemudian dikali tingginya berapa? 12. Nah, itu. Sampai sini. Ada yang masih bingung? Kita lanjutkan ya. Jadi kalau sudah sampai seperti ini tinggal dibagikan saja. Kalau anak-anak masih bingung dibagi saja. 1/3 kali 36. Mbak Amalia Nur. Ini loh yang coret-coret Mbak Amalia Nur. Ayo. Kelihatan soalnya. Siapa yang mencoret-coret kelihatan loh. Itu ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini bagaimana cara cepatnya? Sekarang Ustazah
cara sesuai caranya dulu. Caranya adalah 36 bagi 3. Jadi ini 30 dikali 1, 30 dikali 1 dibagi 3. Atau 36 dikali 12 bagi 3 langsung. Kelamaan ya. Cara cepatnya adalah langsung dicoret. 3 langsung dibagi 36 berapa? 12. Masih ke 12. 12 lah. 12 kali 12 berapa? 144. Nah, 144 cm persegi. Gitu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak mencari dulu luas alasnya. Kalau segitiga juga dicari luasnya segitiga berapa, baru dikali tinggi dan dibagi 3. Kalau ini dikali sendiri juga bisa, tapi nanti lama. Kalau bisa ini dibagi langsung dicoret, itu mempermudah. Itu ya anak-anak ya. Boleh dicatat dulu yuk. Boleh dicatat dulu. Yuk, silakan dicatat dulu. Kalau masih bingung nanti Ustadzah kasih soal lagi yuk. Oh ya, maaf anak-anak, karena ini tadi kan ini sudah sentimeter persegi, berarti ini kubik ya, bukan persegi lagi. Nah, gitu ya. Sudah selesai anak-anak? Yuk. Sekarang soal penutup ya. Sudah? Oke. Silakan Ustaz. Sudah selesai ya Ustaz? Selesai? Sudah? Yuk. Silakan Ustaz dan Nisrina di-share soalnya. Sudah. Diam. Screenshot aja. Nah, yuk. Ini ada limas masih sama. Limas berbentuk segi 4 beraturan. Ditulis apa teknik piro? Ya engko ae. Ini masih sama, cuma angkanya berbeda. Yuk, silakan ya. Itu nanti berarti dibagi 1/3 ya, Us? Iya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Ya, oke. Sudah. Kalau sudah selesai,
perhatian Ustazah. Kalau sudah selesai silakan tugasnya dikirim lewat WA ya ke wali kelas masing-masing. Yang Torek ke Ustazah Nisrina, yang Parobi ke Ustazah Diah, gitu ya. Lewat WA. Difotokan lewat WA ya. Ya, ditunggu ya anak-anak ya. Nanti Ustazah absen siapa yang sudah masuk. Dikasih kaget sih. Kaget sumpah. Kalau sudah WA bisa langsung chat Ustazah, sudah. Saya kira ketinggalan. Sampai di mana Nduk tadi terakhir? Saya kira boleh dibuka mic-nya. Waktu bahas terakhir kali yang luas limas itu tiba-tiba keluar sendiri. Ya. Jadi luas limas itu ini alasnya itu dicari dulu, Nduk. Alasnya dicari, luasnya dulu. Tadi volume 5 sudah ya? Volume 5 sama dengan? Iya, sudah. Volume 5 sama dengan? Volume 5 itu sama dengan sepertiga luas alas, ini dikali, luas alas dikali tinggi. Itu Mbak Saskir ya? Ya. Nah, luas alas itu dicari dulu. Ini alasnya berbentuk apa? Persegi. Jadi, dicari luas perseginya dulu. Setelah selesai, dikali tingginya ini. Gitu. Itu Mbak Sas. Ya. Silakan. Tabina sudah masuk, oke. Sekarang jam 17.10 ya, Us. Ya, yuk kalau sudah dikirim yuk kita sudah ditutup. Tergantung ngirimnya anak-anak, yuk. Ditunggu Ustazah ya. Ini Mbak Ani sudah masuk, alhamdulillah. Yuk anak-anak yang sudah mengerjakan silakan dikirim ya sekarang. Jadi sebelum ditutup anak-anak sudah mengirimkan hasil jawabannya ini ke Ustazah, ke wali kelasnya masing-masing. Yuk. Ini sudah Zaki sampun, Mbak Ani sampun. Nizam sampun, Mbak Dira, yuk. Yuk. Enggak ditakut. Mbak tahu. Ya, oke, Mas Nazif sudah masuk. HP-nya kok habis, Mas Algis? HP-nya kenapa itu, Mas Algis? Cemilin, kok habis? Mas Rehan udah masuk. Mas Algis coba dikerjakan dulu di kertas dulu. Mas Muzafa sudah masuk.
Mbak Vinsa sudah, Mas Agni sudah. Ya, Mas Rambu pakai cara ya. Ya, Mas Alkis, yuk segera dikerjakan dulu sebelum baterainya habis. Ayo, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj apa? Besok itu. Besok libur ya anak-anak ya. Tanggal merah, tanggal 11. Oke, Pengajian Isra Mi'raj, Us. Iya, oh ya, besok Jumat kita Zoom lagi anak-anak ya. Us. Karena Kaza, hari raya Nyepi itu apa, Us? Mas Alkis, ayo tugasnya dulu yuk. Mas Alkis tugasnya dulu yuk. Silakan tugasnya Kenapa dulu. sampai sana? Oke, Us. Kenapa harus sampai sana? Ditunggu Ustadzah ya anak-anak ya. Oke, baik. Selesai. Pemberitahuan anak-anak Jumat insya Allah kita Zoom lagi. Insya Allah kita Zoom-nya seminggu 2 kali. Karena seminggu sekali aja, Us. Seminggu sekali. Minggu 2 kali. 2 kali, Us. Nah, karena memang peraturan pemerintah harus sering-sering mengadakan Zoom. Bahkan kalau dari dinas itu menghendaki setiap hari. Itu ya anak-anak ya. Tapi kalau setiap hari mungkin semoga COVID cepat hilang biar sekolah nggak Zoom. Amin ya Allah, amin. Amin. Itu ya anak-anak ya. Ya Allah. Ya, oke Mbak Kansa sudah masuk. Ya baik anak-anak sudah, karena sudah 7.14. Nanti yang lainnya silahkan segera menyusul. Mbak Saskira setelah ketemu Alas langsung dikalikan dimasukkan ke surga. Rumusnya. Alasnya ketemu berapa dikali tinggi dibagi 3. Itu ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi insya Allah hari Jumat kita Zoom lagi. Karena info dari dinas itu seharusnya Zoom itu setiap hari. Itu. Yuk. Nggak apa-apa, malah setiap hari. Memang gitu, tapi dari sekolah memang belum berani setiap hari. 7.14 silakan. Siapa yang memimpin doa ya? Mas Nazif, ya Mas Nazif pimpin doanya yuk. Pimpin doa silakan, Mas Nazif. Mute-nya di Mas Nazif, mute-nya di itu dulu, mute-nya, yuk mute-nya. Mute-nya dihilangkan dulu. Yo, ya Mas Nazif. Sudah. Ya, Sika berdoa. Nah, nanti kafaratul majelis aja ya. Yuk, silakan Mas Nazif. Subhanallah. Bentar. Sika berdoa. Istiqomasif. A'udzubillahi Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat pokoknya sampai bertemu lagi besok ya. Oke. Mas Rambu dan ganteng ya. Setelah ini boleh istirahat dulu. Oke, saya tutup. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa sholatnya, ngajinya juga. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Ya, sebentar Ustazah belum tutup. Sebentar Ustazah belum tutup. Oke, dari Ustazah Nisri ada tambahan dulu.
Sudah semuanya ya. Nah, oke, Ustazah tutup. Setelah salam nanti boleh keluar, oke? Tapi selesaikan salamnya dulu. Oke, tetap semangat pokoknya sampai bertemu lagi besok insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Boleh keluar. Assalamualaikum.